akademisi, untuk para praktisi yang akan berhadapan dengan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan ekonomi syariah ya. Kalau mereka pusing harus membuka kitab-kitab klasik ataupun kitab-kitab ulama terdahulu, maka ini sudah terangkum di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Jadi sangat solutif sekali dengan apa yang telah disusun oleh para pakar kita, para praktisi yang telah menyusun kompilasi hukum ekonomi syariah ini. Kemudian bagaimana awal pembentukan KHES ya? Di sini diawali dengan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai peradilan agama. Yang kemudian ya, perubahan ini membawa perubahan pada kewenangan peradilan agama dalam hal kedudukan dan eksistensi pengadilan agama. Di antaranya adalah tambahan kewenangan di dalam peradilan agama. Kalau dahulu persoalan ekonomi syariah itu lebih banyak diselesaikan di wilayah pengadilan negeri, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, maka kewenangan penyelesaian mengenai sengketa ekonomi syariah ataupun hal yang lainnya itu beralih ke pengadilan agama. Nah, tambahan kewenangan itu ya antara lain adalah kewenangan dalam bidang hukum keluarga Islam, kemudian penyelesaian perkara perbankan syariah, kemudian lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan juga bisnis syariah. Ya, tadi seperti saya sampaikan, hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka ini sekaligus memberikan sebuah perubahan di dalam kewenangan. Nah, sebelum lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, ya, tadi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu diselesaikan di pengadilan negeri. Maka dengan adanya undang-undang ini, kewenangan beralih ke peradilan agama. Nah, inilah masa-masa awal di dalam pembentukan kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, kemudian selanjutnya ya, arti pembentukan KHS, arti penting pembentukan kompilasi hukum ekonomi syariah. Lahirnya kompilasi hukum ekonomi syariah memositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Ini artinya adalah dari banyaknya mungkin rujukan-rujukan yang seringkali dipakai oleh hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya kompilasi hukum ini, maka rujukannya menjadi lebih terpusat menjadi satu. Dan ini menjadi rujukan utama di dalam menyelesaikan persengketaan ataupun problematika di dalam seputar hukum ekonomi syariah. Maka ini sangat bermanfaat sekali ya. Maka seandainya tidak ada KHS ini, maka hakim-hakim yang berada di wilayah pengadilan agama, mereka akan memutus perkara-perkara ekonomi syariah melalui rujukan kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai madhab. Ya, ini tentu akan sangat menyulitkan kepada para hakim sehingga mungkin ya nanti akan terjadi yang namanya disparitas ataupun perbedaan antar hakim di dalam memutuskan hukum perkara ekonomi syariah. Karena masing-masing hakim itu akan mempunyai pedoman tersendiri atau rujukan tersendiri di dalam memutuskan perkara yang mereka tangani. Oleh karena itu, KHS inilah yang menjadi penyatu, ya, unifikasi dari segala macam rujukan yang digunakan di dalam peradilan agama. Nah, maka apabila tidak ada semacam ini, ya, KHS, dan yang dijadikan rujukan adalah bermacam-macam, masing-masing hakim itu berbeda-beda, maka yang muncul adalah tadi disparitas. Dan efek negatifnya adalah apa? Terjadinya different judge, different sentence ya. Lain hakim maka lain putusannya. Karena apa? Karena masing-masing hakim memiliki rujukan-rujukan yang berbeda. Artinya satu sama lain tidak sama di dalam mengambil salah satu rujukan untuk memutuskan perkara hukum yang sedang mereka tangani. Maka inilah yang menjadi sebab mengapa KHES begitu penting. Oleh karenanya melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008
KHS inilah kemudian dikeluarkan supaya apa? Supaya terjadi kesamaan di dalam rujukan hukum yang ada di wilayah peradilan agama, terutamanya adalah terkait dengan permasalahan sengketa ekonomi syariah. Kemudian yang selanjutnya, ya, mengapa penting yang namanya kompilasi hukum ekonomi syariah? Padahal sudah ada yang namanya Fatwa Dewan Syariah Nasional. Ya. Ini karena fatwa DSN yang ada itu belum mencakup seluruh kegiatan ekonomi syariah. Masih sebagian saja, masih parsial. Artinya masih dibutuhkan rujukan-rujukan yang lebih komplit. Oleh karenanya, ya, sebagian kecil fatwa DSN itu juga masih sedikit saja yang mampu diserap menjadi peraturan Bank Indonesia dan juga surat edaran Bank Indonesia. Sementara banyak sekali, ya, akad-akad yang harus diimplementasikan, akad-akad baru yang terkait dengan perubahan kondisi dan lain sebagainya. Ini tentu membutuhkan suatu rujukan yang lebih komplit, yang lebih bisa menjawab daripada persoalan-persoalan yang muncul di wilayah hukum ekonomi syariah. Maka itulah pentingnya bagaimana KHS ini bagi dunia ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Nah, untuk penyusunan KHS, ya, KHS ini diawali dengan peran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membentuk tim penyusun KHS sesuai SK nomor KMA garing 97 garing SK garing 10 2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang saat itu diketuai oleh Profesor Dr. Haji Abdul Manan. Nah, tim yang dibentuk ini kemudian melakukan tugasnya. Yang pertama adalah mereka menghimpun dan mengolah bahan materi yang diperlukan. Maka segala sumber hukum, segala sumber materi yang diperlukan itu dikumpulkan menjadi satu oleh para ahli, para praktisi yang tergabung di dalam tim penyusun KHS ini. Kemudian setelah semua materi terkumpulkan, maka disusunlah sebuah draft naskah KHS yang kemudian tim penyusun menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar ekonomi syariah. Tentunya supaya mendapatkan masukan-masukan terkait dengan materi yang nantinya akan disusun lebih lengkap di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, setelah draft disusun, didiskusikan, maka kemudian disempurnakan yang namanya naskah KHS. Nah, setelah kemudian naskah KHS ini telah tersusun dengan baik, maka kemudian hasilnya dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Republik Indonesia. Inilah di antara beberapa tahapan. Nah, langkah yang diambil di dalam penyusunan KHS ini adalah di antaranya tiga langkah. Yang pertama adalah menyesuaikan pola pikir atau United Legal Opinion. Ya, ini adalah penyatuan opini-opini terkait dengan hukum ataupun terkait dengan materi yang ada di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Maka disinilah kemudian dilaksanakan yang namanya seminar dengan para pakar ekonomi syariah, kemudian juga mengundang DSN MUI, kemudian mengundang para praktisi perbankan syariah, ya, semuanya diundang, kemudian menyampaikan pendapat mereka, dan juga para hakim peradilan umum maupun agama, sehingga di sini dapat diperoleh masukan-masukan yang sangat sesuai dengan materi yang akan disajikan di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Setelah langkah pertama dilakukan, maka kemudian dilakukanlah langkah yang kedua, yaitu mencari format yang ideal atau United Legal Framework itu dilakukan oleh tim penyusun. Caranya seperti apa? Yaitu tim penyusun ya bertemu dengan para pejabat di dalam Bank Indonesia, kemudian mereka berdiskusi untuk memperoleh masukan-masukan terkait dengan hal-hal terutama hal-hal praktis yang biasanya berada di wilayah perbankan maupun hukum ekonomi syariah. Kemudian juga selain bertemu dengan para pejabat Bank Indonesia ya untuk memperoleh masukan dengan para praktisi, juga tim penyusun mengadakan semiloka bersama pakar dan praktisi. Ini tentu sama ya, tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan yang lebih luas, utamanya adalah materi-materi yang lebih kuat yang terkait dengan kompilasi hukum ekonomi syariah ini.
Nah, setelah langkah kedua dilakukan, maka kemudian juga langkah ketiga, yaitu melakukan kajian pustaka atau libraries. Ya, inilah yang salah satu poin penting di mana kita bisa menggambarkan, ya. Tadi kalau saya sebutkan bahwa yang namanya KHS ini adalah buku fikih muamalah ala Indonesia. Karena apa? Karena rujukannya adalah kitab-kitab klasik, ya ini tentu adalah bukan kitab-kitab yang ringan ya untuk kita serap secara mudah, apalagi oleh para awam ya yang mungkin agak susah untuk memahami daripada kitab-kitab para ulama klasik. Nah, disinilah banyak sekali dikaji mengenai literatur ekonomi, baik itu ekonomi umum, ekonomi syariah maupun ekonomi kontemporer, dan juga dilakukan terhadap rujukan-rujukan, diantaranya adalah dari karya-karya para ulama terdahulu. Ya, ada Al-Fiqh Al-Islam. Imam tertentu, maka tentunya ini menjadi salah satu jalan untuk menghindari adanya sikap taklid di antara para praktisi yang berada di dalam wilayah ekonomi syariah. Inilah salah satu di antara nilai positif di dalam pembuatan KS. Ya, ini adalah poin ketiga. Kemudian poin keempat, nilai positif pembuatan KS adalah menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan. Ini sudah saya terangkan tadi ya. Menyatukan berbagai macam sumber hukum, kemudian materi hukum, sehingga terdapat satu aturan yang diperoleh dengan mantap, dengan sumber hukum yang kuat, materi yang lengkap, sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara hakim-hakim peradilan agama. Tentu ini sangat bermanfaat sekali. Nah, yang terakhir adalah mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat para hakim untuk menggunakan KHS sebagai sumber material atau substansial beracara di peradilan. Inilah diantara nilai positif pembuatan KHS. Saya kira demikian pembahasan mengenai KHS. Semoga ini bisa memberikan tambahan pemahaman dan pengetahuan untuk kita semuanya, sehingga kita bisa lebih mendalami mengenai kompilasi hukum ekonomi syariah. Dan saya sangat menekankan kepada teman-teman sekalian
daripada jenengan menggunakan uang untuk hal-hal yang kurang positif, maka silakan ya ditabung kemudian bisa dibelikan untuk salah satu produk yang luar biasa ini, yang bisa jenengan beli di toko buku ataupun di marketplace dan lain sebagainya. Cukup murah ya, ataupun tidak lebih dari 100.000 rupiah. Kalau saya sering searching itu sekitar 60 sampai 70 ribu rupiah. Saya kira demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.